Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Ade Aprianis dalam program acara Jawa Pos Radar Semeru TV, yakni Kuliah Ramadan. Nah pemirsa, kali ini kita akan membahas tentang manajemen perbedaan pendapat. Tentunya saya dengan narasumber yang memang ahli di bidangnya. Mari kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Gus Wadud. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Gus kabarnya Gus? Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah Gus. Oke Ya. Gus, kali ini kita akan membahas tentang manajemen perbedaan pendapat ya Gus ya. Iya. Menurut Gus Wadud nih, apa sih itu manajemen perbedaan pendapat Gus? Monggo Gus. Ya, saya perlu membicarakan ini karena realitasnya banyak orang yang karena beda pendapat ini kadang bermusuhan. Baik kadang-kadang itu masalah fikih itu juga jadi masalah. Apalagi masalah politik itu lebih seru lagi karena beda pendapat gitu. Seguyonan begitu nih ya. Kalau laki-laki ini kadang-kadang bertengkar karena pendapatnya berbeda. Iya. Atau pilihannya Berbeda. Tapi kalau perempuan kadang-kadang bertengkar karena pilihannya sama. Itu beda ya. Ya Bedanya di situ begitu ya, lah. Gus ya? Ya itu ya. Kalau kita tanya apa sih beda pendapat, sebenarnya itu kalau didefinisikan agak berat, tapi gampangnya itu didefinisikan tentang beda pendapat itu dalam bahasa agama itu ada khilaf, ada ikhtilaf. Kalau menggunakan khilaf di mana antara individu atau antar kelompok itu tidak sama pemikirannya dalam suatu masalah, itu namanya khilaf. Misalnya contoh bagaimana hukumnya wudhu ini mengusap sebagian kepala atau semua kepala. Nah, di dalam madhab Syafi'i itu kita boleh ketika wudhu hanya sebagian rambut yang kita usap. Tapi dalam madhab Hambali itu harus semua rata. Itu namanya khilaf. Jadi dia itu beda pendapat. Tapi ada ikhtilaf, itu diartikan bahasa kita ini adalah perselisihan. Contohnya misalnya ketika misalnya antara misalnya tokoh A dengan tokoh si B misalnya karena dia beda partai sehingga mereka itu bertentangan, itu namanya ikhtilaf. Atau satu sama A dia beda karena pilihan berbeda ketika pilkada itu namanya ikhtilaf. Jadi ketika khilaf satu kelompok satu sama lain beda dalam satu masalah dalam pemikirannya, itu namanya khilaf. Tapi ikhtilaf itu adalah perbedaan satu kelompok atau antar individu yang membuat satu sama lain itu sulit untuk dipertemukan, namanya ikhtilaf itu. Terus dibawa ke dunia nyata, jadi ikhtilaf itu banyak terjadi. Nah, bisa jadi dia beda pendapat dalam pemahaman keagamaan. Jadi misalnya tadi itu antara madhab ke madhab, antara madhab pengikut madhab Hanafi banyak yang berbeda dengan pengikut madhab Syafi'i. Antara pengikut madhab Maliki dengan pengikut madhab Hambali juga berbeda. Saya ngambil contoh misalnya tentang menyentuh istri. Menurut Imam Asy-Syafi'i itu menyentuh istri itu seorang suami itu wudunya batal ketika dia punya wudu. Tapi kata dalam madhab Hambali tidak punya wudhu batal selama dia tidak syahwat. Nah itu beda gitu kan. Nah itu namanya khilaf. Dan itu dalam masalah fikih. Kadang dalam masalah yang lain, misalnya dalam kehidupan sosial, mereka beda pendapat. Misalnya misalnya sekarang misalnya acara dialog ini. Apa mau katanya teman yang satunya bentuknya ini monolog lebih bagus. Nah, katanya satunya nih bentuk dialog. Nah, itu kan berarti beda satu sama lain. Itu namanya khilaf. Nah, itu dalam realitas kehidupan nyata. Dan kita bisa melihat antara istri dan suami kadang-kadang ada beda pendapat, antara orang tua dengan anak beda pendapat, antara pemimpin kepala desa dengan pembantunya mungkin beda pendapat. Itu realitas kehidupan. Maka orang bilang mesti beda kepala, beda pemikiran. Maka disitulah perlu manajemen perbedaan pendapat. Gitu. Mungkin Gus bisa dijelaskan perbedaannya lebih menonjol antara hilaf dan juga ikhtilaf seperti itu Gus. Sebenarnya kadang-kadang awalnya dari khilaf menuju ikhtilaf. Dari hilaf dulu berarti Gus. Ikhtilaf. Contoh begini.
kita ini bagaimana sih umpamanya hukumnya membaca umpamanya ayat suci Al-Quran atau ngirim-ngirim pahala kepada orang meninggal. Itu sebenarnya kan perbedaan ya antara misalnya antara Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad misalnya umpamanya, atau misalnya antara Imam Abu Hanifah dengan Imam Ahmad. Kata Imam Abu Hanifah bahwa kita membaca bacaan kepada orang meninggal itu tidak sampai. Kata Imam Ahmad bin Hambal itu sampai pahalanya kepada yang meninggal. Itu kan pertama kali itu kan hanya perbedaan kan, perbedaan pendapat. Tapi pengikutnya itu bisa ikhtilaf, bisa bertengkar. Katanya ini kalau nanti dia baca tahlil hukumnya bid'ah. Katanya satunya ini sunnah, akhirnya bertengkar. Dari akhirnya khilaf menjadi ikhtilaf. Maka itu yang harus kita sadari. Ayo kita khilaf tapi jangan sampai ikhtilaf. Jangan sampai perbedaan pendapat yang membawa perselisihan. Disitulah beda pendapat mengakui kebenaran orang lain menurut keyakinan mereka masing-masing. Nah itu dalam bahasa kita perlu namanya toleransi berpendapat. Itu dalam bahasa kita. Jadi itilaf itu muncul ketika adanya hilaf seperti itu. Kadang-kadang diawali begitu, tapi sejak awal kadang-kadang enggak. Memang dari awal sudah ikhtilaf, dari awal sudah tidak bisa disinkronkan memang. Contoh begini. Contohnya ikhtilaf dari awal misalnya tentang pemilihan kepala desa misalnya. Nah kemudian mereka kan memang pilihannya berbeda karena calonnya misalnya 2, ini sudah beda. Katanya satu yang paling bagus si A, katanya satunya si B. Nah apa yang terjadi? Maka mereka terjadi ikhtilaf antara pendukung dan pendukung. Kadang-kadang sikapnya halus, kadang-kadang sikapnya kasar. Itu yang terjadi ikhtilaf ini. Nah maka karena itu sekali lagi kita perlu bagaimana yang khilaf tetap khilaf, yang bagaimana ikhtilaf lari kepada khilaf itu. Sehingga kita lana amaluna walakum a'malukum salamun alaikum. Ayo amal perbuatanmu perbuatan kamu, perbuatan saya perbuatan saya. Ayo kita sama-sama damai aja gitu kan. Itu akhirnya begitu gitu. Jadi khilaf itu tidak bisa menjadi landasan untuk kemudian menjadikan ikhtilaf seperti itu ya Gus ya. Seharusnya kalau kita berpikir dewasa begitu, tapi realitasnya enggak juga gitu kan. Nah itu maka perlu kita mengikuti dialog pada acara dialog Ramadan ini supaya kita jadi penting kita ya, hidup ini perlu khilaf boleh tapi ikhtilaf tidak boleh. Kita boleh beda pendapat, tapi beda pendapat itu tetap membawa kita ini saling menghormati, saling menghargai pendapat orang lain. Justru perbedaan itu membawa keindahan. Coba bayangkan kalau kita membuat lukisan misalnya semuanya putih kan nggak indah kan. Mesti karena justru ada yang merah, kuning, itu menjadi. Coba pelangi itu indah kenapa? Karena warna-warni gitu ya. Coba. Atau pemain sepak bola hanya satu kesebelasan ya, kan nggak menarik. Justru kan ada musuhnya. Itu jadi menarik. Nah itu menurut saya yang perlu kita diskusikan pada pertemuan ini. Gitu. Kemudian Gus itu yang banyak saya tahu ketika berbicara soal hilaf seperti itu kan orang-orang mungkin memandang itu sebuah permasalahan yang sangat rumit seperti itu Gus. Nah mungkin bagaimana menurut Gus Wadud? Ya khilaf itu jadi rumit ketika dia itu diawali dengan nafsu, ingin menangnya sendiri. Yang kedua dia itu menjadi rumit karena dirinya itu kurang bijak menyikapi perbedaan pendapat. Yang ketiga karena keterbatasan intelektual dia sehingga dia tidak memahami orang lain dan diminta orang lain paham pada dirinya sendiri. Itu gitu. Itu jadi akhirnya mereka yang keempat dia tidak mencari kebenaran tapi cari menang-menangan. Di dalam hikmah Arab bilang begini, diam itu lebih baik bagi orang yang suka berdebat dan suka ngeyel dan merasa benar sendiri. Katanya diam itu lebih baik menghadapi orang yang suka berdebat, suka ngeyel dan merasa benar sendiri. Itu cara menghadapi khilaf tadi itu gitu ya. Jadi memang kalau kita berbicara soal khilaf, berbicara soal perbedaan pendapat itu memang harus kita saring seperti itu ya Ustaz ya. Takutnya nanti kita juga malah terlibat dalam perbedaan pendapat yang nantinya bisa menimbulkan masalah yang semakin kompleks seperti itu ya Ustaz. Betul. Mungkin dari Ustaz ada nggak sih Ustaz cara-cara untuk bagaimana kita bisa meminimalisir perbedaan pendapat itu Ustaz? Nanti kita ketika bicara tentang etika. Baik pemirsa, jangan kemana-mana karena sesaat lagi kita akan menyaksikan segmen kedua tentunya dengan membahas manajemen perbedaan pendapat mengenai macam-macam perbedaan pendapat. Dan pemirsa jangan kemana-mana, tetap stay tune di Jawa Pos Radar Semeru.
Setiap umat muslim di dunia pasti memiliki keinginan mengunjungi Baitullah dalam perjalanan haji atau umroh. Keistimewaan bersama kami berupa keamanan legalitas, harga kompetitif, bimbingan insentif selama umroh, dengan hotel yang dekat dengan Masjid Nabawi dan Baitullah, serta pelayanan prima dari pembimbing kami yang berpengalaman. Mekanisme pendaftaran calon jamaah, pilih tanggal keberangkatan dan paket umroh atau haji yang diinginkan, mengisi formulir pendaftaran umroh atau haji, menyerahkan dokumen persyaratan paspor, pas foto 4x6 sebanyak 10 lembar, KTP, KK, surat nikah, dan akta asli. Mari umroh bersama SHB An-Namiro. Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya Ade Aprianis dalam program acara Kuliah Ramadan. Nah, pada segmen pertama tadi kita sudah membahas tentang apa itu perbedaan pendapat. Nah, dalam perbedaan pendapat itu dijelaskan bahwasanya ada dua nih, tentang apa itu khilaf dan juga tentang apa itu ikhtilaf. Nah, pada segmen kedua ini kita akan membahas tentang macam-macam perbedaan pendapat bersama Gus Wadud. Gus Wadud mungkin bisa langsung dijelaskan tentang macam-macam perbedaan pendapat Gus. Ya, terima kasih ya. Kalau kita bicara tentang macam-macam perbedaan pendapat, pada garis besarnya itu ada dua. Ada yang terpuji, ada yang tercela. Kenapa ada yang terpuji? Karena dalam realitasnya itu perbedaan pendapat itu ada. Dalam realitasnya, baik dalam masalah hukum, dalam berbangsa dan bernegara itu ada. Tapi ada yang tercela, kadang-kadang perbedaan pendapat itu membawa ketidaktentraman dalam berbangsa dan bernegara, dan juga membawa ketidaktentraman dalam bermasyarakat. Nah, yang terpuji ketika beda pendapat itu diawali karena dia itu kurang memahami tentang dalil-dalil yang dia lakukan, karena dia tidak mempunyai informasi yang cukup. Contoh, ketika dia berbeda pendapat masalah fikih misalnya, apakah misalnya kunut subuh ini sunat muakkad atau tidak. Kalau memang awalnya dia beda pendapat karena dia yang satunya tahu dalilnya, yang satu tidak tahu dalilnya, ya kita jadi terpuji perbedaan itu. Karena apa? Ketika nanti setelah tahu kan nerima. Umpamanya yang meyakini itu bahwa kunut itu hukum sunat muakkad karena dia punya dalil hadis Nabi. Yang satunya dia meyakini tidak sunat muakkad karena tidak tahu dalilnya. Lalu setelah diberi tahu kan mengikuti, kan menjadi baik gitu. Itu maka ketika dia itu memang tidak tahu atau dia itu tidak mempunyai informasi yang cukup dengan masalah tertentu. Misalnya beda pendapat misalnya itu tentang misalnya itu apakah hukumnya orang itu tunangan sunat atau tidak. Nah gitu ya, kita gimana gitu. Dia tidak tahu hukumnya, dianggap orang itu antara pacar dengan tunangan itu sama. Lalu diberi tahu, setelah itu dia menerima. Itu nggak apa-apa.
Tetapi ketika itu beda pendapat diawali dengan rasa dengki, rasa iri, itu yang menjadi tercela. Karena orang beda pendapat yang didasarkan karena iri dan dengki pasti tidak akan menerima orang yang berbeda pendapat dengan dirinya. Akan timbul rasa sombong dengan dirinya sendiri. Misalnya ada seorang misalnya masalah ilmu pengetahuan, anggaplah tentang masalah ilmu ekonomi. Kita membahas tentang masalah moneter misalnya. Dia beda pendapat dengan seorang, tapi di antara kedua pihak sudah merasa sombong. Dia sudah merasa iri, dia tidak mau ikut kemauan pendapat orang lain. Kan mesti jadi pertengkaran. Coba bayangkan kalau dia beda pendapat dengan masalah keagamaan. Sudah diawali dengan rasa iri dari kelompok ke kelompok. Pokoknya kalau kelompok dirinya dianggap itu paling benar, kelompok orang lain sudah dianggap salah. Dia tidak melihat apakah dirinya dalilnya kuat atau lemah, dan tidak melihat dalilnya orang lain lemah atau tidak. Kita tidak tahu. Pokoknya kalau dirinya benar, orang lain itu salah. Kenapa? Sudah itu diawali dengan rasa iri, rasa dengki dengan kelompok lain yang melahirkan kesombongan dalam diri. Itu mesti tercela. Kenapa? Akan melahirkan keributan, akan melahirkan perselisihan yang tanpa akhir. Karena kedua pihak sudah tidak mau mendengarkan dalil, dan lebih payah lagi tidak mau menerima penengah yang dianggap lebih hebat. Itu dianggap pokoknya kalau kelompoknya diri itu yang hebat, kelompok lain tidak ada yang hebat. Dan ini yang terjadi di masyarakat sekarang. Jadi saya melihat kalau saya baca di media sosial, saya baca di WA, baca di misalnya di web atau baca di Instagram dan sebagainya, kita melihat banyak orang itu beda pendapat itu sudah menurut saya masuk ke arena itu al-hiqd wal hasad wa takabbur. Jadi sudah masuk dari rasa iri, di mana dirinya merasa paling benar dan orang lain merasa sudah salah. Sehingga kalau pendapat dirinya dan kelompoknya itu apa yang terjadi itu yang benar dan dibela habis-habisan. Dan ketika kelompok lain punya pendapat apa yang terjadi, dia akan diserang habis-habisan. Nah, itu yang terjadi. Maka itu saya bilang tadi itu bahwa beda pendapat ini ketika dia itu beda pendapat karena salah satu pihak belum mendapatkan informasi yang lengkap atau ketika tidak punya ilmu, jadi terpuji. Kenapa? Karena ketidaklengkapan ini nanti akan mudah dirinya itu nerima ketika ada dalil yang dia berikan, ketika ada ilmu yang diberikan. Tapi ketika di awal itu sudah rasa iri, tambah diberi tahu, tambah menentang. Nah, itu yang terjadi. Jadi ketika berbicara soal perbedaan pendapat tadi itu kan ada dua ya Gus ya. Iya. Ada terpuji dan juga tercela. Ketika berbicara terpuji itu tentu diawali dengan dalil-dalil seperti itu ya Gus. Iya. Dan yang untuk tercela itu ketika mereka hanya ada rasa dengki seperti rasa itu. Dengki, rasa sombong ke dalam dirinya. Iya. Dan kita ngelihat ya, maka ulama itu walaupun ditentang katanya itu ikhtilaful a'immah rahmah, itu walaupun ini ditentang ya bahwa perbedaan imam itu menjadi rahmat. Mungkin dalam satu sisi ya, tapi satu sisi tidak. Satu sisi begini, contoh ketika dalam madhab Syafi'i itu seorang suami yang punya wudhu ketika menyentuh istrinya itu batal. Tetapi dalam madhab Hambali itu seorang suami yang menyentuh istrinya, dia punya wudhu selama dia tidak sahwat tidak batal. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang tawaf itu harus punya wudhu. Nah, coba bayangkan sekarang kalau dia haji bersama istrinya. Saya kemarin ketepatan haji dengan istri saya. Nah, ketika tawaf, istri saya harus saya jaga, takut hilang, diletakkan di depan saya. Nah, coba bayangkan kalau saya berpegang kepada madhab Syafi'i, berarti saya satu kali putaran harus keluar ngambil wudhu lagi. Satu kali putaran harus ngambil wudhu lagi. Jadi perbedaan antara Imam Syafi'i dan Imam Ahmad rahmat bagi saya. Pada waktu itu saya pakai pendapatnya Imam Ahmad, yang otomatis cara wudhunya ikut Imam Ahmad, wudhunya harus rata di kepala gitu, karena batanya pakai Imam Ahmad. Tidak boleh kita itu ngambil wudhunya Imam Syafi'i lalu batanya pakai Imam Ahmad, namanya satu qadiyah. Artinya perbedaan antar Imam Syafi'i dan Imam itu rahmat. Coba andaikan kedua-duanya sama pendapat kayak Imam Syafi'i, apa enggak sulit orang-orang yang haji dan umroh ketika tawaf itu. Itu contoh-contoh sederhana. Artinya ketika beda pendapat itu memang itu berangkat dari perbedaan dalil, kemudian berangkat dari niat yang ikhlas, itu menjadi hal yang terpuji. Tetapi ketika berangkat perbedaan pendapat itu karena menang-menangan,
karena sombong dan merasa iri kepada yang lain, maka itu menjadi awal dari pertengkaran, awal dari perselisihan, awal dari keributan, ya, kegaduhan dalam bahasa sekarang begitu. Itu Gus, ketika tadi Gus bilang perbedaan pendapat soal mazhab itu Gus ya, berarti itu bisa kondisional ketika kita berada di Mekah seperti itu bersama istri Gus. Iya, artinya ketepatan saya kan waktu S1 saya kan perbandingan mazhab fikih, perbandingan waktu saya kuliah itu. Lah saya itu ada hal tertentu saya memahami pendapat lain ya. Pendapat Imam Abu Hanifah, pendapat Imam Malik bin Anas, pendapat Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal. Yang orang Indonesia lebih mengenal Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i dan Imam Hambali. Dan ketepatan kuliah saya dulu di perbandingan mazhab itu saya paham satu persatu pendapat-pendapat mereka ya, mulai dari tokohnya pengikut mazhab Hambali misalnya Syekh Abu Ja'far, umpamanya di Al-Maliki ada Ibnu Rusdan dan Ibnu Abidin, di Imam Syafi'i ada Imam Nawawi, kemudian di Imam Ahmad itu ada misalnya Imam Ibnu Qudamah dan sebagainya. Saya paham dengan pendapat-pendapat mereka. Maka saya bilang ada satu sisi itu sebagai rahmat, tapi satu sisi kadang-kadang bawa nikmah, membawa petaka. Karena disebabkan beda pendapat ini tidak akur satu sama lain, kelompok dengan kelompok yang lain. Dan ini terjadi di Indonesia. Banyak sekali di Indonesia ini mereka bertengkar antar kelompok karena perbedaan pendapat itu. Maka kan lagi perlu manajemen perbedaan pendapat supaya perbedaan pendapat itu menjadi energi yang positif, bukan jadi energi yang negatif. Mendorong pada hal yang baik, bukan mendorong hal yang tidak baik. Seperti itu. Jadi Ustadz, jadi Gus berbicara perbedaan pendapat itu memang kondisional ya, ketika kita menggunakan mazhab Syafi'i misalkan atau mazhab Hambali seperti itu. Dalam mazhab itu tidak sembarang kita bisa menggunakannya, ada ilmunya ya. Jadi kalau memang untuk orang yang ngajinya mazhab Syafi'i ya udahlah itu sampai tuntas gitu ya. Nah, tapi bagi yang ketepatan yang paham dengan beberapa mazhab, la fakhru alaiyah, bukan sombong ya. Saya ketepatannya dulu saya kuliah di perbandingan mazhab, ya saya hatam itu jadi bisalah melihat, dan saya guyonan begitu ya. Ada sebuah cerita begini, ada 4 orang buta ini dilepas, suruh mencari tentang apa sih gajah. Yang satu dia megang kakinya, yang satu megang perutnya, yang satu megang telinganya, yang satu megang belalainya. Singkat cerita diambil, yang 4 tuh tanya, apa sih gajah? Yang satu katanya kakinya panjang, yang satu katanya besar, katanya yang satu lebar, kata yang satunya memanjang. Bagi yang megang kakinya ya betul gajah itu memanjang, tapi bagi orang yang megang perutnya betul bahwa gajah itu besar. Yang megang telinganya berarti lebar, yang megang belalainya berarti melengkung. Tapi katanya orang yang melihat ketawa, semuanya benar dalam versinya masing-masing. Begitu orang yang tahu mazhab itu begitu. Jadi bagi saya itu, karena saya la fakhru alaiyah bukan sombong, saya belajar 4 mazhab. Sampai juga Zahiri saya pelajari, kemudian Zaidiyah saya pelajari. Ya, saya paham, oh ini bagi saya ini kayak orang melihat orang buta tadi cerita megang gajah itu. Jadi nggak ada problem. Nah, itu yang bahasa saya ini manajemen perbedaan pendapat. Jadi semakin banyak perbedaan pendapat semakin indah seperti itu Gus. Asal mampu memanagenya. Tapi kalau tidak mampu menjadi petaka. Perselisihan ya Gus ya. Iya, jadi perselisihan. Oke. Baik pemirsa, jadi ini dia perbincangan kita pada segmen kedua tentang macam-macam perbedaan pendapat. Jadi ada 2, yaitu perbedaan pendapat yang tercela dan juga terpuji. Baik pemirsa, untuk kalian jangan kemana-mana, karena pada segmen ketiga kita akan membahas tentang etika perbedaan pendapat. Tetap di Jawa Pos Radar Semeru TV.
Setiap umat muslim di dunia pasti memiliki keinginan mengunjungi Baitullah dalam perjalanan haji atau umroh. Keistimewaan bersama kami berupa keamanan legalitas, harga kompetitif, bimbingan insentif selama umroh, dengan hotel yang dekat dengan Masjid Nabawi dan Baitullah, serta pelayanan prima dari pembimbing kami yang berpengalaman. Mekanisme pendaftaran calon jamaah, pilih tanggal keberangkatan dan paket umroh atau haji yang diinginkan, mengisi formulir pendaftaran umroh atau haji, menyerahkan dokumen persyaratan paspor, pas foto 4x6 sebanyak 10 lembar, KTP, KK, surat nikah, dan akta asli. Mari umroh bersama SHB An-Namiro. Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya Ade Aprianis di Kuliah Ramadan. Nah, kali ini kita masuk pada segmen ketiga yang akan membahas soal etika manajemen perbedaan pendapat. Tadi di segmen kedua kita sudah menjelaskan dan sudah mendengarkan apa itu macam-macamnya, ada dua tadi, tentang tercela dan juga terpuji. Mungkin Gus Wadud bisa langsung menjelaskan etika perbedaan pendapat, Gus. Kalau kita menginginkan supaya khilaf itu menjadi suatu hal yang membawa rahmat dan perbedaan itu menjadi sebuah keindahan. Kalau bahasa kita dinamika itu membawa keindahan hidup itu ketika kita bertumbuh kepada etika perbedaan itu sendiri atau etika perbedaan pendapat. Sebenarnya kalau kita dirinci secara rinci itu banyak, cuman kalau kita ringkas ada 4. Yang pertama, orang itu dalam berbeda pendapat harus tasabut, dia harus cek dan cross check. Yang kedua itu harus tahu tentang mahallun niza, di mana letak perbedaan pendapat itu. Kemudian yang ketiga itu harus husnuzon kepada orang yang lawan beda pendapat itu. Kemudian yang keempat tentang husnuniyah, punya niatan yang baik. Nah, kalau kita dilakukan semua itu, insya Allah perbedaan pendapat itu menjadi menampak indah, menjadi suatu dinamika kehidupan yang membawa kesenangan. Disitulah melihat, disitu ada wartawan, disitulah ada pengusaha, disitulah ada host, disitulah ada narasumber. Di situ perbedaan itu membawa keindahan, gitu. Di situ ada laki-laki, disitulah ada perempuan. Coba bayang kalau laki-laki semua atau perempuan semua, justru disitulah ada laki ada perempuan itu bawa keindahan ketika dimanage dengan baik gitu. Baik Gus, tadi kan Gus menyampaikan ada 4 etika perbedaan pendapat Gus. Yang pertama ada cross check ya Gus ya. Jadi, mungkin itu bisa dijelaskan Gus. Ya, jadi kalau kita beda pendapat kita ini jangan keburu menanggapi. Di mana sih maksudnya itu perbedaan itu kenapa berbeda? Bener nggak gitu ya? Umpamanya bilang, umpamanya kita menyatakan umpamanya beda pendapat misalnya tentang, contoh sederhana, ini acara siaran ini duduknya apa berdampingan atau berhadapan. Katanya yang satunya berhadapan, katanya berdampingan. Nah, coba kalau kita tidak cross check dulu, kan nanti saling menyalahkan cuma. Coba dicek. Oh ini kenapa kamu milih berdampingan? Biar nanti kameranya itu lebih enak. Kenapa harus milih berhadapan? Menunjukkan bahwa sama-sama serius. Dan jadi lihat itu. Jadi kita cross check di mana tasabut. Itu yang pertama. Kemudian kalau dalam masalah agama, misalnya masalah hukum, saya dengar katanya satu misalnya hukumnya misalnya bunga bank itu halal. Kata satunya hukumnya haram misalnya. Kita betulkah dia berkata begitu, berkata haram? Betulkah yang ini berkata halal? Ya kita harus cross check dulu, benar atau tidak? Check and recheck bahasa kita. Loh ternyata menurut pendapat ulama-ulama ini hukumnya haram, termasuk riba. Menurut ulama ini hukumnya halal karena ini nilai bunganya rendah, tidak termasuk atau apa untuk apa. Ya persilahkan gitu kan. Itu artinya kita kalau cross check itu berarti kan jadi enak. Tetapi kalau belum cek dulu, belum tasabut, cek and recheck, lalu dia mengeluarkan pendapat, kan bisa salah. Maka karena itu harus cek dulu apapun yang terjadi. Begitupun misal coba bayangkan umpamanya nanti ketika saat sampean punya suami, suatu ketika ada laporan bahwa suaminya itu sedang berjalan dengan perempuan lain, lalu sampean langsung marah, tak tahu itu sebenarnya berjalan dengan adiknya.
No, itu kan bisa marah, bisa iya. Contoh sederhana begitu. Saya punya kejadian itu ya. Saya itu kan istri saya kan jarang orang tahu. Nah, dan istri saya itu sisi perwajahannya itu tidak tinggi kayak saya gitu, agak enggak tinggi. Singkat cerita pergi ke IAIN. Ketepatan istri saya kan kuliah S3. Isulah berkembang bahwa Gus Dur itu jalan-jalan dengan mahasiswi katanya. Duh ya betul, dan mahasiswi karena itu memang lagi ngambil S3 di IAIN. Udah rame gitu kan. Waduh. Saya bingung juga gimana cara menjelaskannya gitu. Memang saya kenyataannya berjalan dengan perempuan dan ketepatan juga mahasiswi. Gimana nih caranya? Akhirnya apa yang terjadi saya? Karena saya dengar begini, saya bawa lagi jalan saya. Saya sengaja dibawa ke orang yang bercerita itu. Saya bilang, ini istri saya, benar kan? Bilang, betul kan saya jalan dengan ini? Iya betul. Ini siapa? Ini istri saya dan betul memang mahasiswi sini. Saya bilang, baru selesai masalahnya. Nanti coba dia itu tidak cek pada saya, cuman dengar bahwa Gus Dur itu jalan dengan mahasiswi. Nggak tahu bahwa itu istri. Nah, itu kan jadi problem gitu. Nah, coba bayangkan kalau sama beda pendapat dengan suaminya, kalau nggak cocok jadi cekcok kan? Ya cekcok ini sampai ini kali jalan-jalan dengan perempuan. Ternyata dia adiknya kan. Nah, atau yang begini, ini ada berita sampai suka memberi uang kepada perempuan. Ternyata diberikan pada ibunya gitu. Nah, itu maka perlu cross check ya. Begitupun dalam masalah fikih. Lu sampai berpendapat katanya itu bahwa kalau menyentuh Al-Quran tuh harus punya wudu. Tapi katanya satunya, kamu berkata bahwa ini kata megang Al-Quran itu tidak harus punya wudu. Ya udah, kata Imam Syafi'i harus punya wudu. Kata Imam Ahmad tidak usah punya wudu. Enggak apa-apa. Perbedaannya pemahaman la yamassuhu ilal mutahharun. Kata Imam Syafi'i mutahharun itu artinya orang yang disucikan dari hadas. Mutahharun itu kata Imam Ahmad itu adalah malaikat. Tidak akan menyentuh Quran di Lauhul Mahfuz. Kata Imam Syafi'i adalah Quran yang mushaf. Dia kita cross check aja. Menurut kamu bagaimana? Ya udah. Selesai gitu kan. Coba kalau kita tidak check and recheck, bisa akhirnya saling marah dirinya paling benar dan ini anggap salah. Begitupun sebaliknya. Dan ini yang terjadi sekarang, sedikit-sedikit bid'ah. Karena dia tidak cross check. Saya sering guyonan. Sampean ini hafal hadis hanya 2. Saya bilang kullu bid'atin dolalah. Kemudian kedua man ahdasah fi amrina. Itu tidak punya hadis lagi karena rumahnya sampean jauh Indonesia, sedangkan Nabi Muhammad itu di Madinah dan tidak pernah pergi ke Madinah. Jadi dapat hadis 2. Saya pernah pergi ke Madinah, dapat hadis lebih banyak, saya bilang. Nah, jadi guyonan saya begitu. Maka yang pertama harus cross check itu. Nah, kemudian yang kedua itu harus tahu tentang mahallun niza. Ya. Sebenarnya letak perbedaan kita di mana sih? Jangan melebar. Kan biasanya kalau istri marah pada suaminya kan kemana-mana gitu. Ini letak perbedaannya di mana sih gitu. Ya udah kita. Kalau kita masalah wudu ya udahlah kita wudu diselesaikan masalah wudu. Kalau masalah politik ya masalah politik, nggak usah lebar kemana-mana. Kalau ini masalah misalnya masalah zakat, apakah boleh zakat pakai beras? Apa zakat harus pakai kurma? Kan Nabi itu kalau zakat pakai kurma atau gandum. Nah, kalau Indonesia apakah boleh zakat pakai beras atau jagung? Mau bertengkar kan? Masalahnya di mana sih gitu kan? Ya udah kita ketemu ya itu diselesaikan. Namanya harus tahu mahallun niza. Di mana letak perbedaan kita? Di mana letak perbedaan pemikiran kita? Di mana letak perbedaan pendapat harus kita ketahui dulu. Karena kalau nggak diketahui kan sulit itu menyelesaikannya. Itu yang terpenting. Jadi itu jadi penting itu dalam kita itu memahami setelah kita itu tersebut kita hati-hati cek and recheck, kemudian diawali dengan harus ketahui di mana letak persoalannya yang menjadi beda pendapat itu. Namanya halus. Baru yang ketiga husnudzon lil mukhalif. Kita harus nuzon kepada orang yang beda pendapat. Saya ketika beda pendapat fikih, saya nuzon dia itu mesti mempunyai pemahaman yang lebih dari saya. Saya punya yakin bahwa dia baca kitab lebih banyak dari saya. Saya punya keyakinan dia banyak lafal hadis lebih banyak dari saya. Jadi saya tidak sudon. Berarti saya kalau beda pendapat, mohon sampaikan dalil pada saya. Saya yakin sampean lebih hebat dari saya. Teman saya ingin mendengarkan pendapat-pendapat sampean dengan tuntas dan sistematis begitu. Tapi sebaliknya ketika saya bicara, ya harus dia mendengarkan dari saya. Ini pendapat saya dan dari saya ini. Nah, saya pernah keundangan dulu ke Madura. Di sebuah pondok besar berdebat masalah tentang
bank syariah. Singkat cerita, saya menyampaikan argumen tentang perbedaan bank syariah dan konvensional. Dalam hukum fikih itu, kalau bank syariah itu secara fikih itu hukumnya halal, walaupun dalam praktiknya mungkin ada sedikit errornya. Tapi kalau bank konvensional itu masih ada yang khilaf, terutama lembaga resmi itu menyatakan itu haram. Saya bilang, singkat cerita berita dia bahwa tetap sama bank syariah dengan bank konvensional. Saya menyampaikan dalil, dia tidak mau nerima. Akhirnya apa saya bilang? Ayo kita sepakat untuk tidak sepakat. Saya bilang begini, mari kita sepakat untuk tidak sepakat. Saya akan berpegang kepada pendapat saya mau berpegang pada pendapatnya sampean. Sampean yang memaksa untuk saya menerima pendapat sampean, tapi begitu saya tidak akan maksa untuk menerima pendapat saya. Mari kita sepakat untuk tidak sepakat. Itu jadi enak kan? Jadi closing statementnya itu jadi enak. Saya tidak maksa. Saya sampaikan argumen-argumen yang saya miliki dari pendekatan usul fikihnya, pendekatan itu ulumul Qur'annya, ulumul hadisnya, analisa fikih kontemporernya saya sampaikan, tapi dia dengan menolak. Nah, dan saya juga argumen-argumen dia menurut saya itu tidak kuat, argumen-argumen dia, tapi saya akan menghargai pendapat dia yang beda pendapat itu. Maka saya bilang, ayo kita ini sepakat untuk tidak sepakat, kan jadi enak aja, selesai masalah gitu kan. Jadi memang juga harus bisa menghargai pendapat orang lain gitu Ya, Gus ya. itu contoh daripada husnudzon itu pada orang. Kita harus menghargai. Kewajiban kita harus kata Imam Syafi'i begini. Pendapat saya yakin itu benar, tapi kemungkinan itu salah. Pendapat orang lain itu saya yakin salah, tapi kemungkinan itu benar. Maka karena itu ketika dirinya berpendapat harus membangun argumen yang menurut dia itu baik dan kuat. Tapi juga mendengarkan pendapat orang lain, mendengarkan argumen orang lain. Ketika nanti benar, kita harus dengan logo, dengan besar jiwa menerima kebenaran yang disampaikan oleh orang lain. Itu bukti kepada husnudzon kepada orang lain. Gitu. Kemudian Gus, untuk etika yang keempat ini ada dengan mencari kebenaran, Gus, itu bagaimana Gus? Iya. Jadi kalau sudah kita husnudzon pada orang, maka kita niatnya cari kebenaran. Kalau ternyata itu pendapatnya orang lain, itu dalilnya lebih, harus kita terima dengan jiwa besar. Kita tidak boleh nolak, kita akui itu benar. Jadi apapun dalam kehidupan sehari-hari, ketika diskusi dengan orang dalam masalah keluarga, masalah sosial, dan masalah apa saja, kita dengarkan pendapat orang itu. Disitulah namanya musyawarah. Dari situlah kita dengarkan pendapatnya orang. Ketika dia memang itu pendapatnya benar, kita terima. Karena kita niatnya tidak menang-menangan. Tadi niatnya itu bukan takabur, bukan hikat, tapi niatnya memang cari kebenaran. Makanya diskusi dengan saya masalah fikih, maka saya itu nerima kebenaran yang dari siapa saja. Tapi saya mesti membangun argumen untuk mempertahankan pendapat saya ketika bicara fikih gitu. Begitupun ketika bicara akidah, saya akan membangun argumen-argumen saya yang saya ketahui. Tapi dari dialog yang panjang ternyata saya tahu bahwa saya ini lemah, pendapat saya, argumennya lemah, analisisnya lemah, dan ternyata lawan diskusi saya itu kuat. Saya terima dengan besar hati, saya ngakui saya salah. Dan kadang-kadang saya dengan makna kitab aja gitu diingatkan, bukan begini Pak, oh iya saya yang benar, kamu yang benar, bukan saya yang benar. Nah, suatu ketika ada seorang perempuan itu bertemu dengan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu dalam masalah waris itu sedikit kurang pas gitu. Lalu diingatkan oleh seorang perempuan, bukan begitu Amirul Mukminin. Apa jawabnya Umar bin Khattab? Katanya, asobatil mar'atu wa ahto'ah Umar. Tidak begitu. Benar perempuan ini dan Umar yang salah. Itu gentlenya Umar bin Khattab itu dalam beda pendapat mencari kebenaran. Contoh yang lagi, ketika diskusi antara Umar bin Khattab masalah menulis Al-Quran, katanya Abu Bakar As-Siddiq itu diskusi dengan Umar bin Khattab. Kata Umar bin Khattab bahwa Al-Quran itu perlu dibukukan. Kenapa? Karena banyak penghafal Al-Quran itu yang gugur dalam peperangan. Jadi khawatir nanti Al-Quran itu akan hilang. Nah, Umar pada waktu disampaikan pada Abu Bakar, dan Abu Bakar khusus sebagai Amirul Mukminin. Abu Bakar tidak mau menerima awalnya. Kenapa? Karena ini amal perbuatan tidak pernah dikerjakan oleh Nabi Muhammad. Katanya Abu Bakar, wahai Umar, bagaimana kita mengerjakan suatu pekerjaan besar yang tidak pernah dikerjakan oleh Rasulullah?
Lalu Umar membangun argumennya, bermacam-macam argumen disampaikan, sampai pada akhirnya Abu Bakar menerima argumen itu dan akhirnya sepakat untuk Al-Quran itu dibukukan. Itu artinya menunjukkan apa? Perbedaan pendapat antara Abu Bakar dan Umar itu, yang awalnya Abu Bakar tak sepakat dengan pendapatnya Umar bin Khattab untuk dibukukan, pada akhirnya menerima. Kenapa? Kedua pihak mencari kebenaran, bukan mencari menang-menang. Akhirnya apa? Enak. Abu Bakar itu sebagai khalifah itu merasa enak, Umar sebagai dalam tanda kutip itu bukan pemerintah itu enak. Dan ternyata Abu Bakar itu tidak punya arogansi, menerima pendapatnya Umar bin Khattab yang pada waktu itu mengusulkan penulisan Al-Quran dan ditindaklanjuti dengan membentuk panitia penulis Al-Quran. Walaupun juga ceritanya panjang untuk meyakinkan 4 orang penulis itu, Zaid bin Harithah, Ali bin Abi Thalib dan lain sebagainya gitu. Kemudian Gus, berbicara manajemen perbedaan pendapat, sekarang yang kita lihat masyarakat kan memang susah ini untuk menghargai perbedaan pendapat. Nah, mungkin ada nggak sih Gus, bagaimana cara kita bisa menyikapi perbedaan itu Gus? Yang pertama tuh kembali, yang terakhir itu harus mempunyai niatan mencari kebenaran. Kalau sudah diawali mencari kebenaran, maka akan melahirkan dirinya itu akan menghargai orang lain. Kalau sudah bisa menghargai orang lain, maka akhirnya mencari di mana letak perbedaan itu. Kalau begitu akhirnya akan suka meneliti kebenaran yang harus diikuti. Itu jadi berangkatnya dari husnul niat itu. Harus niatnya yang baik mencari kebenaran. Nah, zaman sekarang ini yang terperosok pada perbuatan itu sebenarnya perlu dipertanyakan. Ikhlas enggak dia mencari kebenaran? Atau kullu hizbin bima ladaihim farihun, atau hanya bangga dengan golongannya masing-masing. Saya itu sering membaca di medsos ya, mereka itu yang merasa dirinya benar tidak segan-segan mencaci orang lain dan kata-kata yang tidak sopan. Dan menurut saya dalam konteks agama ini sudah perbuatan yang melampaui batas gitu. Tapi mereka merasa menikmati itu dengan merasa membela kebenaran yang dia yakini, tapi membuat dirinya menyalahi kebenaran yang dia harus dia yakini. Saya bilang persilahkan mempertahankan pendapatnya, tapi jangan sampai mencitra orang lain. Saya menyatakan begini, persilahkan Anda memberikan nasihat pada orang lain, tapi jangan sampai melukai perasaan orang itu. Kan begitu ya? Persilahkan Anda itu menyampaikan dakwah itu dan memperjuangkan kebenaran, tapi jangan sampai merugikan orang yang diajak itu. Nah, bahasa saya, kalau sampai tidak bisa memberi manfaat, tapi jangan merugikan orang lain. Kalau tidak bisa membahagiakan, jangan membuat orang lain itu menderita. Kira-kira begitu ya. Ya baik pemirsa, jadi itu dia pembahasan kita kali ini tentang manajemen perbedaan pendapat, bahwasanya dengan perbedaan pendapat itu kita harus saling menghargai, juga ada macam-macamnya juga, seperti itu ada perbedaan pendapat yang tercela dan juga yang terpuji. Dan juga dengan adanya etika manajemen pendapat ini, kita juga bisa melakukannya dengan cross check kembali, husnudon, dan juga berbuat kebaikan seperti itu. Baik pemirsa, sekian dulu perjumpaan kita kali ini dalam program acara Kuliah Ramadan. Jangan lupa untuk ikuti kuis Kuliah Ramadan dengan menjawab pertanyaan dari narasumber pada kolom komentar channel Jawa Pos Radar Semeru TV. Terima kasih, sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setia sekarang.